Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Bilan Saputra dari IPM 578 2023. Di sini saya akan mengerjakan course yang pertama, yaitu tentang Introduction to Version Control Git and GitHub. Yaitu kita di sini disuruh membuat penugasan video hands-on sambil menjelaskan materi yang mulai dari latihan 1 sampai dengan 10. Kemudian apa sih version control system atau VCS? VCS adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada suatu proyek source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Keuntungan kita menggunakan VCS adalah mampu melacak perubahan atau update pada source code dan mendukung kolaborasi tim dengan efisien. Git adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds atau juga dikenal dengan Distributed Revision Control atau VCS dan distribusi, yang artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Langsung saja kita ke materinya. Kebetulan saya sudah mendownload Git installation-nya. Lalu kita ke latihan satunya. Yaitu lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dan dengan nama lengkap dan user email. Jadi kita sini masukkan nama username kita, config global username librarian kita, dan kita masukkan username email kita, kemudian enter. Kemudian lakukan perintah git config list dan screenshot keluarannya. Ini kita bisa perintah git config list untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah bisa dibilang berhasil ya, karena dia sudah ada di sini. Ya sudah ada ya di sini. Dan yang kedua yaitu repository. Repository artinya adalah gudang atau merupakan istilah yang digunakan untuk direktori proyek yang menggunakan Git. Secara umum, jika tidak sebuah direktori dengan nama ntg init akan membuat sebuah direktori bernama Git. Kemudian latihan kedua yaitu buatlah sebuah repository dengan nama project dan npm kita. Lalu tuliskan perintah untuk menambahkan daftar file pada direktori repository tersebut. Pada Windows gunakan perintah seperti pada contoh samping. Jadi kita akan mengikuti yang ada di contoh yang ada seperti ini. Ini kita masukkan npm kita di sini. Ini project npm kita, kemudian enter, kemudian cd codes 2578-2023, kemudian enter, kemudian kita masukkan dir, kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil ya, sama seperti yang ada di contoh seperti ini. Lalu di sini kita disuruh membuat 3 file kosong pada repository yang telah kita buat tadi. Lalu tuliskan strategi 1 untuk membuat satu repository tersebut. Jadi di sini kita disuruh membuat 3 file kosong. Tadi sudah kita buat di user, kita cari di user, kemudian ini
ini dia ininya foldernya. Kemudian kita buat folder, buat file kosong, kita ketik file 1 dan enter. Nah, ini file ini tidak boleh kosong, jadi kita isi, kita isi dengan nama file 1 kembali dan kita save. Kemudian kita di sini kita buat juga namanya file 2, kemudian kita save. Kita disuruh buat 3 file kosong. Kemudian kita file 3 save, kemudian enter. Seperti ini, berarti ini sudah berhasil lah, seperti itu. Kemudian lakukan perintah git status untuk melihat repository tersebut. Pada repository yang sudah kita buat tadi, saja kita di sini kita cek statusnya apakah dia sama seperti yang ada di contoh yang di sini atau tidak. Git status dan enter. Nah, ya sama yang ada di contoh yang seperti ini. Kemudian pada git file akan memiliki 3 ini status saat diproses dalam sebuah repository, yaitu untuk kita di sini untuk menambahkan git untuk menandai semua file yang berada dalam directory saat ini menggunakan perintah git add bintang. Nah, untuk menandai file directory satu persatu menggunakan git add dengan .1.txt untuk menandai file yang berdasarkan nama atau satu persatu. Nah, jadi di sini kita masukkan perintah git add dulu untuk menandai file ini dalam directory kita. Git add bintang dan enter. Kemudian kita cek statusnya apakah dia hijau atau belum. Nah, jadi kalau sudah hijau seperti ini berarti filenya sudah dalam directory kita atau sudah kita tandai dengan perintah git add bintang tadi. Kemudian selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada satu. Tadi di sini kita disuruh memodifikasi file 1 kita. Masukkan dulu ke kita mulai. Contohnya kita masukkan perintah bs1, kemudian save. Nah, kemudian kita buat, kemudian kita cek kembali statusnya di status. Nah, karena file satunya sudah kita modifikasi, maka dia bakal merah seperti ini karena file 1 tadi sudah kita modifikasi dengan menambahkan bs1. Lalu untuk menyimpan perubahannya kita lakukan git add, kemudian git commit. Git commit itu adalah menyimpan perubahan. Kita git add bintang, kemudian enter, kemudian git commit min file 1 dan enter. Nah, dia bakal sama yang ada contoh yang ada seperti yang ada di atas ini. 3 file change 0. Nah, kemudian di sini kita disuruh, nah
Latihan ketiga yaitu menjalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot kasih korannya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda. Jadi kita di sini disuruh menjalankan perintah. Coba kita git log dulu ya. Nah, ini kan baru satu komitnya. Jadi sini kita disuruh menambahkan 2 riwayat perubahan. Jadi kita sini menambahkan 2 riwayat perubahannya yang sudah kita di BS1, kita ketik lagi BS2 XF. Kemudian kita cek lagi statusnya. Nah, kemudian kita add lagi untuk mana di dalam directory kita. Kemudian commit satu dan enter. Nah, kemudian kita perhatikan perintah git log. Nah, ini kan sudah ada 2 riwayat perubahan. Nah, dia muncul tadi kan baru 1, ini sudah 2 muncul. Kemudian materi yang selanjutnya itu git tag. Git tag merupakan label yang ditempelkan pada commit. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Biasanya tag dengan konten dimodifikasi pada aplikasi. Ada 2 jenis tag pada Git, yaitu lightweight text yang berbunyi sebagai bookmark saja, unmounted text yang menyimpan informasi tambahan seperti nama pembuat tag, email, dan tanggal. Jadi kita di sini disuruh membuat git tag. Untuk membuat git tag itu kita akan perintah untuk membuat git tag kita disuruh melakukan perintah git tag. Misalkan git tag versi 1.0.1 dan enter. Kemudian git tag v1.0.1 dan rilis versi 1.0.1. Kemudian enter. Nah, jadi untuk melihat tag yang sudah kita buat tadi, kita masukkan perintah git tag untuk melihat status git tag yang sudah kita buat tadi. Perintah git tag. Nah, dia git yang sudah kita buat tadi bakal muncul di sini. Sama. Kemudian pastikan repository git memiliki minimal 2 commit. Nah, kita sudah memiliki 2 commit. Lalu pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama v1.0. Kemudian screenshot tampilan mana tag yang sudah dibuat dengan tag git show. Jadi kita di sini disuruh membuat git tag versi 1.0. Jadi kita masukkan perintah di sini git tag versi git tag ya, git tag versi 1.0. Kemudian commitnya yang ini kita salin yang kedua. Kita salin. Kemudian ls. Salah cuy. Enter. Tidak ada B-nya. Soalnya
Nah, ini sudah bisa berhasil. Lalu tampilkan git show untuk menampilkan data informasi. Kita perintah git show. Nah, ini sudah berhasil. Jadi sudah ini berarti dia sudah bisa dibilang berhasil. Kemudian VCS hanya akan menyimpan selisih perbedaan atau perubahan file yang belum ditandai dengan versi terakhir yang disimpan. Perintahnya adalah git diff. Menurut saya nih, git show dengan git diff itu sama. Git show, kalau git show itu dia langsung muncul seperti ini. Jadi kalau git diff itu kita perlu menyalin commit-nya terlebih dahulu, biar muncul seperti ini. Kemudian salah satu kelebihan penggunaan VCS adalah kita dengan mudah mengembalikan versi file pada repository ke versi sebelumnya jika kita mengalami suatu masalah dengan versi saat ini. Kemudian GitHub as online repository. Git dan GitHub merupakan dua hal yang memiliki perbedaan besar dan memiliki fungsi berbeda. Git digunakan secara kepada mesin pengguna, dan GitHub platform eksternal yang menyediakan hosting dan alat kolaborasi. Pelatihan 5 yaitu buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap, masukkan file FTP pada tugas. Jadi di sini kita disuruh membuat public repository di GitHub. Sebelum buat sebuah repository, Anda telah registrasi dan memiliki akun GitHub. Jadi kita buat dulu di sini GitHub. GitHub. Ini adalah latihan saya. Buat aja. Nah, jadi di sini sudah masukkan nama init, nama npm, nama lengkap npm. Init 2578 kemudian nama librarian. Saput lah ya, kalau sudah tersedia tidak bisa ya. Dan jangan lupa di public, dan jangan lupa di public. Kemudian buat repository. Kemudian GitHub remote local repository. Setelah membuat repository pada GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Sebelum upload, kita akan menambahkan URL repository local dengan perintah git remote. Jadi kita di sini disuruh menyalin URL GitHub kita. Kemudian masukkan perintah git remote ada di GitHub. Kita ke perintahnya git remote ada di GitHub. Kemudian enter.
Setelah berhasil di-upload, pastikan setiap kali Anda commit perubahan di Git, Anda juga perlu melakukan ke GitHub dengan perintah git push di atas. Nah, dengan contoh yang ada seperti ini, kita ketik dulu di jadi kita disuruh di sini yang tanam ini, kita disuruh melakukan perubahan pada file 2. Coba kita modifikasi dulu file 2 nya ya, bisa file 2, kemudian kita masukkan print.cs kita buatkan cb lah, cb1 kemudian save, kemudian kita save dan close. Kemudian kita cek dulu statusnya apakah dia berhasil atau tidak. Nah, dia di sini sudah terdeteksi karena kita sudah memodifikasi file 2 nya, jadi kita masukkan lagi perintah yang sama-sama sebelumnya untuk menandai file ini dan git commit. Kita add bintang, kemudian git commit maintain file 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita push ke GitHub nya ya dengan perintah git push GitHub master. Bisa tidak sebentar. Jadi kita cek dulu di sini, ikan 14 menit, 16 menit, file 2 16 menit. Jadi kita sudah git post GitHub master tadi, maka di sini dia bakal muncul new atau bisa dibilang 1 menit berapa menit gitu. Nah, kan berarti dia sudah berhasil kita modifikasi. Nah, kemudian selain mengupload lokal repository ke offline deposit ke online repository, kita juga dapat menyalin cloud atau berdasarkan lengkap online. Menggunakan perintah git clone dan menyalin URL repository kita. Nah, jadi di sini kita disuruh mengclone pada repository kita. Jadi kita salin dulu, kita salin di sini. Kemudian kita perintah git kemudian URL repository kita tadi. Nah, ini sudah bisa dibilang berhasil nih. Jadi ke folder yang berbeda, jadi foldernya kita pindahkan dengan jangan. Nah, ini kan foldernya, jadi kita pindahkan dulu di mana aja lah, kita di mana ini, kita taruh di user aja lah ya, kita taruh di sini aja deh.
Oh, ini kita taruh keluar saja lah. Nah, ya sudah ada ini Debian 10 tuh. Dan push tag ke remote repository kita tadi. Jadi di sini tagnya, jadi kita di sini disuruh mengpush semua tag yang ada. Jadi kita masuk perintah yang ini, di push origin text. Atau bisa coba kita masuk perintah ya. Git tag. Coba ya. Nah, ini dia sudah berhasil, berarti di GitHub sudah muncul. Kenapa kok saya tidak mencoba dua ini? Karena awal kita sudah memakai semua GitHub. Ini GitHub tuh. Bisa coba tadi. Ya pokoknya ini GitHub juga, kemudian pakai GitHub. Nah, untuk mengecek git teksnya kita ke sini, kita refresh terlebih dahulu. Tuh, tagnya sudah muncul di sini. Enggak teksnya di sini. Tuh, tagnya sudah ada di sini. Kemudian yang ke-8 yaitu semua sudah muncul. Penataran ke-9 yaitu melakukan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Git pull ini menurut pemahaman saya, kita mengubah isi file ke dalam, mengubah isi file ke sini, ke dalam folder sini dengan contoh ya. Nah, kita di sini kita edit file 3 ya. Ini kan kita file 3, jadi kita edit di sini. Kita beri contoh perubahan. Kita beri contoh coba. Kemudian kita save. Nah, kita commit. Nah, ini kan sudah di ini. Itu kan tadi file 3. Tadi kan kita sudah editkan file 3. File 3 coba. Kita lihat di sini apakah dia ada file 3 coba. Nah, nanti jika sudah di git pull maka nanti cobanya tadi bakal masuk di sini tanpa kita mengetik di sini. Ya, menurut saya seperti itu sih. Git pull itu. Fungsinya seperti itu sih, seperti pendapat saya. Jadi kita coba dulu. Git pull.
kita lagi ya, kita git pull lagi ya. Nah ini sudah berhasil ya. Ini kalau sudah seperti ini ya sudah biasa, bisa dibilang mungkin, tapi ya makanya kita coba cek dulu terlebih dahulu kalau berhasil atau tidak. Nah, aku tidak mau sih. Salin dulu. Kembali. GitHub. Nah ternyata setelah saya coba-coba saya cek lagi, ternyata tidak ada git push-nya. Kebetulan sudah masukkan perintah git push, jadi kita di sini kalau jadinya jadi ada terjadi error, yaitu dia seperti ini, reject. Ternyata salah saya tadi, yaitu tidak git pass terlebih dahulu, yaitu tentang git pass yang ini tidak menarik git pass ini. Kemudian saya masukkan tadi saya sudah rekam, tapi ini tidak terekam saat mencari kesalahannya. Nah dia sudah bisa, kemudian saya git pass, kita master lagi. Nah kemudian saya git pull tadi kan saya sudah buat di file sini, di file ini kan, coba kita tadi sudah buat file coba di sini. Nah, sesudah git pull maka coba ini tadi dia akan muncul di folder di sini, folder di init terus npm tadi. Dia muncul kan, coba itulah penangkap saya gitu full itu ya, seperti itulah dia membuat folder dari sini, dipindahin dari sini kemudian ke sini, ke folder sini, kemudian habis. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah dan perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.